Shalom, Gus Student, apa kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun. Senang sekali hari ini bisa bagikan sesuatu buat teman-teman. Diberi kesempatan oleh pemimpin saya untuk bisa bagikan sesuatu buat Gus Student. Semoga apa yang bisa saya bagikan ini bisa jadi perenungan buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kalau mau tahu lebih banyak tentang konten-konten Go Student dan Go Bogor, kalian bisa lihat di YouTube kita ya, di Go Bogor Online Service, atau di IG kita di go_student. Teman-teman bisa tonton di sana, teman-teman bisa scroll dan lihat masih banyak lagi sharing-sharing yang bisa membangun dan tentunya menguatkan teman-teman. Ya, singkat, padat dan jelas, hari ini saya akan bagikan sedikit buat teman-teman. Judul sharing saya hari ini adalah berjudul Hukum Kekekalan. Oke, Hukum Kekekalan. Kenapa saya bawa tema ini? Karena kita harus menyadari bahwa kita ini diciptakan untuk kekekalan, ya teman-teman. Apa yang membedakan kita dengan tanaman? Apa yang membedakan kita dengan dengan hewan, tumbuhan? Ya. Apa sih yang membedakan kita dengan batu, ya, dengan gunung? Apa yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain? Ya, kenapa kita dianggap berbeda, spesial? Ya, satu-satunya kenapa kita dianggap spesial adalah karena kita diciptakan bukan untuk sekedar mati atau sekedar hidup di dunia ini, tapi hidup untuk kekekalan. Jadi teman-teman harus tahu apa yang membedakan kita, apa yang membuat kita berharga. Ya, yaitu satu-satunya adalah karena Tuhan menciptakan kita untuk kekekalan. Ya, Allah bilang kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Berarti ada satu sifat dasar yang Allah punya dan kita juga punya karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, satu-satunya yang bisa kita simpulkan tujuan hidup kita adalah untuk kekekalan. Ya, jadi kita harus belajar untuk punya fokus yang jelas dalam kehidupan kita bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Ya, teman-teman. Ya, Alkitab berkata bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, jadi kita tuh sebenarnya punya naluri bawaan dari sejak kita lahir bahwa kita tuh merindukan kekekalan. Ya, kita ingin hidup yang kekal, kita ingin kebahagiaan yang kekal, kita ingin kedamaian yang kekal. Ada naluri dalam hati kita untuk kita merindukan kekekalan. Kenapa? Karena Tuhan menaruh ya kekekalan dalam hati kita. Ya. Sekalipun kita tahu bahwa orang pada akhirnya meninggal, ya, tapi kita juga tahu bahwa di balik meninggalnya itu ada kehidupan selanjutnya yang kita temui, teman-teman. Ya, entah itu ke surga ataupun ke neraka. Ya. Alkitab juga berkata bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Ya, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita untuk kekekalan. Ya. Jika kita sepenuhnya memahami, ya, teman-teman, bahwa kehidupan kita ini bukan untuk sekarang, ya, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Ya, harusnya kita mulai belajar untuk punya fokus yang jelas dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Jadi di bumi ini tuh sebenarnya kita sedang geladi bersih, ya, geladi resik untuk kehidupan kekekalan. Ya, ini adalah sekolah, dunia ini adalah sekolah untuk kita persiapan setelah kita kematian. Ya, perhatikan nilai-nilai kehidupan kita yang kita latih dari semenjak kita di bumi, supaya ketika kita mati, kita tidak kaget dengan kehidupan kekekalan. Ya. Jadi teman-teman, hari ini Tuhan mau sama-sama mengingatkan bahwa kita ini harus lebih banyak berpikir tentang kekekalan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita fokuskan hari ini, pikirkanlah kekekalan karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semoga teman-teman terberkati dengan sharing saya hari ini. Sharingnya singkat, ringan, tapi semoga ini mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman sekolah, teman-teman kerja, teman-teman kuliah, apapun yang teman-teman kerjakan sekarang, teman-teman harus kerjakan itu untuk kekekalan dan untuk kemuliaan Tuhan.
God bless you.